sejak tanggal 28 Mei hari Rabu 28 Mei itu sudah dinyatakan berkas P21, artinya ada pernyataan dari JPU, ada penyidik bahwa berkas lengkap secara material dan formil maupun material, sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban atau disidangkan di depan majelis, begitu kira-kira minggu lalu sebelum libur. Perubahan tahap 2-nya sendiri gimana Pak? Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya, karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya kitanya itu lagi dalam proses dirawat ya, di rumah sakit Polri atau di Bayangkari atau yang dirujuk oleh penyidik. Jadi penuntut umum belum bisa memastikan kapan, karena penuntut umum juga kan harus proses penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harus kondisinya sehat. Halo pemirsa, berkas Nikita Mirzani sudah ditetapkan P21, yang artinya sudah siap untuk disidangkan. Dan kalau P21 berarti berkasnya sudah memiliki 2 alat bukti yang kuat. Dari kasusnya Nikita Mirzani ini dengan Dr. Reza, kita sesungguhnya menjadi bertanya-tanya, karena kasusnya ini begitu bulat ya, dari beberapa bulan yang lalu hingga sekarang masih saja seperti ini. Akan tetapi dengan adanya sudah ditetapkan P21, itu sudah memberikan kepastian bahwa kasus ini sudah layak untuk disidangkan karena bukti-buktinya sudah kuat. Dan mari kita prediksi di sini bukti-buktinya apa kuat beneran atau bagaimana di sini. Ini yang membuat tanda tanya loh ya. Banyak netizen yang bertanya-tanya akan hal itu. Sudah kuatkah bukti terkait Nikita Mirzani? Ada seorang pemuda membawa cangkir pertolongan. Jadi Nikita Mirzani ini juga mendapatkan pertolongan. Tentunya pertolongan ini bisa dari pengacaranya atau bisa dari orang-orang yang memberikan bantuan terkait bukti ini dan itu dan lain sebagainya untuk bisa meringankan Nikita Mirzani. Ada pertolongan ternyata di sini ya. Transformasi. Ini proses hukum. Jadi walaupun ada pertolongan, ternyata buktinya udah kuat teman-teman. Makanya di sini walaupun ada pertolongan, tapi proses hukum akan tetap berjalan di sini. Sekuat apakah dari buktinya itu? Tapi kalau udah keluar ini biasanya kuat teman-teman. Dari prediksi saya yang dulu Nikita Mirzani nanti bisa dikenai hukuman, tapi nggak 20 tahun, di bawah itu. Di bawah itu seru kayak gitu. Ada simbol sebuah peristiwa. Nah, peristiwa ini terkait dari peristiwa hukum yang akan dijalani Nikita Mirzani. Roda berputar ke arah mana? The Sun. Nah, jadi begini. Dari kelima kartu ini saya bisa menceritakan ya, bahwa sekalipun Nikita Mirzani terjerat kasus ini dan sudah diamankan di kepolisian beberapa bulan, tapi di sini banyak sekali orang yang sangat-sangat mensupport Nikita Mirzani, sangat mendukung Nikita Mirzani dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata pihak kepolisian memiliki bukti yang kuat sehingga Nikita Mirzani layak untuk maju di proses pengadilan di sini terkait dari hubungan kerjasamanya dengan Dr. Reza. Nah, dalam pengungkapan ini nanti ternyata ada simbol roda berputar. Nah, roda berputar ini terkait dari kalau tadinya Nikita Mirzani kan diduga begini dan begitu dan lain sebagainya, di persidangan nanti Nikita Mirzani sedikit banyak bisa memberikan titik terang terhadap kasusnya ini. Jadi dugaan-dugaan selama ini akan bisa dijelaskan Nikita Mirzani dan itu nanti akan bisa memperingan kasusnya Nikita Mirzani. Makanya di sini ada The Sun. Nah ini, jadi dalam perjuangan di pengadilan nanti sedikit banyak Nikita Mirzani bisa menyuarakan dan itu bisa membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang diduga.
Akan tetapi itu hanya sedikit banyak untuk mengurangi dari proses hukumannya nanti. Tidak sepenuhnya bebas, tidak seperti itu. Karena ini tadi ada jeratan-jeratan hukum yang akan dihadapi Nikita Mirzani. Hidupnya akan jatuh di sini ya. Ini simbol dari menara ini ya. Jadi untuk Nikita Mirzani sudah harus bersiap diri di dalam perjuangannya di proses pengadilan nanti. Dan kita penonton akan bisa mengetahui seperti apakah kasus ini sebenarnya. Apa yang ada di dalam pikiran Nikita Mirzani saat ini, saat kasusnya sudah siap untuk dipersidangkan, walaupun ditunda karena dia sakit. Apa yang ada dalam pikiran Nikita Mirzani? Ada sebuah kerjasama. Dia berusaha menjalin sebuah kerjasama. Usahanya di sini tentunya kerjasama dengan pengacaranya dan pihak-pihak yang bisa membantunya. 9 pedang. Ada tekanan kejiwaan, ada stres yang dialami sampai nggak bisa tidur. Ini, jadi Nikita Mirzani betul-betul stres untuk saat ini menghadapi persidangan. Menara putus terkait adanya sebuah persidangan ini yang akan digelar. Karena dia merasa situasi dan kondisinya tidak aman. Terkait dari sebuah kejadian di masa lalu. Setelah adanya pengumuman P21, sedikit banyak dari pihak Nikita Mirzani berusaha mengumpulkan sekuat tenaga, bukti-bukti, dan orang-orang yang bisa membantunya. Makanya di sini ada simbol kerjasama. Ya. Tapi hal ini ternyata masih saja membuat Nikita Mirzani stres. Ya bisa dimaklumi. Kenapa? Persidangan nanti adalah titik balik Nikita Mirzani bebas atau dihukum. Sedikit banyak dia mengalami stres. Bukan sedikit banyak sih, tapi angkanya 9, jadi dia betul-betul mengalami stres, tekanan kejiwaan dan lain sebagainya dalam menghadapi proses persidangan ini. Ada simbol menara putus. Karena dia menyadari dalam proses nanti pasti banyak sekali lawan-lawan musuhnya yang berusaha untuk menjatuhkannya. Nah, kita juga tahu kan Nikita Mirzani memiliki banyak musuh. Karena Nikita Mirzani suka nimbrung dalam masalah orang, juga suka ngata-ngatain orang, menyakiti hati orang, dan ini merupakan kekhawatiran tersendiri buat Nikita Mirzani karena ini merupakan titik balik dari musuh-musuhnya tuh menyerang mereka. Karena ada kaitannya dengan peristiwa di masa lalu. Ini ya. Jadi bisa dibilang Nikita Mirzani mengalami stres untuk saat ini terkait dari masalah yang dihadapi, menghadapi proses pengadilan yang bisa dibilang akan dilakukan karena kasusnya sudah P21 dan dia menyadari memiliki banyak musuh yang ingin menjatuhkannya di kasus ini. Itu yang menjadikan dia khawatir, was-was dan lain sebagainya.